selanjutnya yaitu adalah uji two-way ANOVA dengan SPSS. Di mana uji two-way ANOVA ini digunakan untuk uji ANOVA dua arah atau terdapat dua faktor. Nah, uji two-way ANOVA ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang telah dibagi pada dua variabel. Ada variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, lalu persyaratan two-way ANOVA ini dia itu harus sampel yang berasal dari kelompok yang independen. Variabel faktor itu adalah yang non-metrik. Terus variabel dependen itu berskala kuantitatif. Nilai residualnya itu berdistribusi normal dan varian antar kelompok itu harus homogen. Nah, di sini terdapat data skor drug-related problem yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan juga terapi. Di mana untuk tahapan yang pertama itu dilakukan uji normalitas nilai residual standar dulu. Nah, karena yang diminta itu normalitas nilai residual standar, maka kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Nah, terus yang ini jadi DRPS-nya kita masukkan ke variabel dependen, jenis kelamin ke fixed factor, terapi ke fixed factor. Lalu klik Save, setelah itu klik Standardize, klik Continue, klik OK. Nah, dapatlah nilai residualnya, tapi ini kita abaikan terlebih dahulu. Nanti dari ZRE ini kita lakukan uji normalitas seperti biasa, deskriptif statistik, explore, terus standardize-nya kita masukkan ke dependent, plots-nya jangan lupa aktifkan normality, continue, klik OK. Nah, didapatlah hasil uji normalitasnya. Nah, di mana di sini kan kemarin ada dua tuh, ada Kolmogorov sama Sapiro-Wheel. Kolmogorov ini dipakai kalau misalnya sampelnya itu lebih dari 50, Sapiro kalau kurang dari 50. Nah, karena di sini sampelnya itu cuma 24, artinya kurang dari 50, maka kita pakai yang SIG. Nah, yang Sapiro-Wheel. Maka di sini berdasarkan panduan itu nilai untuk pengambilan keputusan normalitas itu kalau misalnya signya itu besar dari 0,05 maka nilai residual standarnya itu normal. Karena di sini dia itu 0,073 artinya lebih besar dari 0,05 maka data ini sudah terdistribusi normal. Nah, karena sudah terdistribusi normal, bisa kita lanjut ke uji homogenitas dan juga uji two-way ANOVA. Klik Analyze, klik General Linear Model lagi, Univariate. Nah, terus kita klik M-means. Nah, ini kita masukkan ke display means, terapi, semuanya kita masukkan ke display means. Continue, lalu klik save. Nah, ini kita nonaktifkan dulu standardize, klik continue, lalu klik option. Nah, karena di sini kita mau melakukan dua uji, itu ada two-way ANOVA, itu kan deskriptif statistik, dan juga homogeneity. Klik continue, lalu klik OK. Nah, didapatlah hasil uji two-way ANOVA-nya. Selanjutnya, untuk pembacaan hasil ujinya, nah, di mana di sini itu terdapat between subject faktor. Nah, between subject faktor ini tuh maksudnya itu terdapat variabel jenis kelamin. Variabel jenis kelamin itu tuh terdapat dua level, itu ada pria wanita. Variabel terapi itu terdapat dua level juga, itu ada ARB dan ACI. Selanjutnya itu ada deskriptif statistik. Ini kita bisa melihat rata-rata skor drug-related problem dari pasien ini berdasarkan jenis kelamin dan juga pemberian terapi. Nah, contohnya di sini berjenis
pasien berjenis kelamin pria yang diberikan terapi ARB itu memiliki rata-rata skor DRPS-nya itu sekitar 5,96. Lalu yang berjenis kelamin pria diberikan terapi HCI memiliki skor rata-rata DRPS-nya itu 7,03. Wanita yang diberikan ARB 5,4, wanita yang diberikan HCI itu 6,3. Nah, selanjutnya itu ada Levin test. Levin test ini adalah uji homogenitas, di mana di sini berdasarkan panduan syaratnya itu kalau misalnya signya itu besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel itu sudah homogen. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa nilai signya itu semuanya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 9,13 hingga 9,17. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini sudah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA itu sudah terpenuhi. Lalu yang selanjutnya itu ada test between subject effect, di mana ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian, di mana untuk dasar pengambilan keputusannya itu, kalau misalnya nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka terdapat eh, perbedaan skor drug related problem berdasarkan variabel faktor. Nah, kita lihat di sini, kalau berdasarkan jenis kelamin itu nilai sigma itu kan 0,001, artinya kurang dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor drug related problem berdasarkan jenis kelamin. Lalu kalau yang berdasarkan terapi itu juga terdapat perbedaan skor yang berdasarkan terapi. Nah, lalu yang tabel jenis kelamin dan terapi itu sigma itu 0,579. Nah, di sini kalau misalnya dia itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi. Artinya itu tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan terapi dalam menentukan drug related problems pasien. Lalu hasil selanjutnya itu ada estimate marginal means. Ini menjelaskan terkait perbedaan rata-rata dari skor drug related problem pasien yang yang dijelaskan secara deskriptif. Contohnya ini jenis kelamin pria itu memiliki skor DRPS rata-ratanya itu 6,5, wanita 5,89. Berdasarkan terapi ini diberikan ARP itu 5,7, HCI 6,6 dan seterusnya.